Baik, selamat malam Romo dan teman-teman semua. Selamat malam. Ya, mungkin di antara Natal, kegiatan Natal di komunitas ini kayaknya mungkin yang paling terbuka, tanpa dinding. Jadi hanya kelihatan tiang dan atap. Yang kami refleksikan ketika buat ini sederhana sekali, soal keterbukaan. Keterbukaan kita, yang terpenting itu keterbukaan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Itu yang penting untuk menyusul kedatangan Sang Juru Selamat. Kemudian kalau kalian teman-teman lihat ada 4 tiang. Yang kami lihat itu, yang kami refleksikan bahwa untuk menyambut kedatangan Kristus Sang Juru Selamat ada 4 tiang penting atau pilar penting dalam hidup orang Kristen. Yang pertama itu soal iman, kemudian harapan, kemudian yang ketiga kasih, dan yang paling penting bagi kami adalah aksi. Mungkin itu yang kami refleksikan dari kandang Natal yang kami buat ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik saudara sekalian, selamat datang di kemah pengungsian. Kandang Natal kami ini kurang lebih seperti kemah pengungsian. Tema Natal kita tahun ini, hendaklah mereka menamakan Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kami merenungkan Allah tinggal bersama manusia itu dalam tahun 2020 ini. Allah yang tinggal dalam kemah-kemah, Allah yang tinggal dalam pengungsian. Itu karena banyak bencana-bencana yang kita alami, mulai dari erupsi gunung Merapi, lalu pandemi COVID-19 yang tentunya tidak menyediakan tempat yang aman, tetapi dalam situasi seperti dalam pengungsian. Itulah alasan kami memilih model kandang Natal seperti ini. Lalu unsur kesederhanaannya tidak ditinggalkan karena mengadopsi unsur di mana Yesus sendiri lahir dalam sebuah kandang yang sangat hina, itu tetap kami gunakan ini. Lalu untuk pohon Natal sendiri, kita tahu bahwa situasi sekarang itu di mana-mana masker dan sanitizer itu sudah menjadi gaya hidup atau menjadi pelengkap hidup kita. Jadi dalam situasi sekarang bukan hanya tentang iman tetapi imun juga, dan ini adalah alat pelindung diri. Kurang lebih dengan tema kesederhanaan ini kami merefleksikan bahwa tahun 2020 ini Natal bagi kami itu Allah yang lahir dalam situasi-situasi pengungsian tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih banyak. Romo dan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil karya kami kandang Natal. Ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, kandang, ada palungan, kemudian ada bola bumi, kemudian ada unsur-unsur kosmos, ada langit dan juga tebing. Yang pertama kita mulai dari palungan. Kami mengambil refleksi dari Markus mengenai Ia yang merendahkan hambanya. Di sini ada palungan, dan di sini ada rumahnya. Jadi bagi kami kelahiran Yesus itu adalah kelahiran di dalam, yang pertama dalam hati manusia, dalam hati kita semua. Yang kedua adalah di dalam rumah. Jadi rumah yang sederhana ini kita mengandaikan bahwa mereka bahagia karena di dalamnya Yesus lahir, Sang Juru Selamat itu membaharui semua kehidupan mereka. Jadi di dalam suatu keluarga yang sederhana itu adalah keluarga yang bahagia, itu adalah keluarga yang melahirkan Yesus di dalam sentral hidup mereka. Kemudian yang kedua kita beralih ke bumi. Di sini ada masker. Walaupun bentuk bola bumi yang kurang rapi, tetapi maksud yang kami ingin sampaikan adalah di sini bumi kita sedang berduka. Kita memakai masker, itu mengandaikan bumi juga kita memakai masker. Bukan hanya karena COVID-19, tetapi juga karena persoalan ekologi dan juga pemanasan global yang kita alami sekarang ini. Jadi kedukaan bumi itu adalah kedukaan kita semua. Kemudian di sini ada tebing. Tebing ini kelihatan sangat kering dan curam
dan juga kita melihat sedikit begitu tajam. Tapi maksud dari tebing ini adalah ini mengandaikan kehidupan kita yang terus walaupun terus dihidupi setiap hari kan kita menjalani hidup ini yang pertama sangat dinamis, artinya kita selalu naik dalam keadaan yang memang di satu sisi kadang menemui sesuatu yang datar misalnya seperti ini, tapi juga kita akan mengalami masa-masa di mana kita melewati hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kosmos. Ini kita jangan lupa bahwa sekarang ini kita hidup di bumi. Kita hidup di bumi, jadi jangan mengandaikan bahwa kita hidup di planet lain, tetapi di bumi. Jadi kita perlu menghargai unsur-unsur mikrokosmis dari kosmos yang besar ini supaya kita bisa selamat. Itu refleksi yang kami bisa bagikan dalam presentasi mengenai kandang Natal ini. Terima kasih. Kandang Natal tanpa penjelasan itu setiap orang mempunyai tafsiran dan deskripsi masing-masing. Nah, kali ini kita mendengar mereka yang membuat, yang merencanakan, merancang semua ini. Seperti tadi yang kita dengar, itu adalah deskripsi dan apa yang mereka buat menjadi jelas untuk kita. Sebuah karya seni memang terbuka untuk semua orang melihat aspek apa yang ada di dalamnya. Dan setiap orang yang menciptakan karya seni itu pasti mempunyai pesan-pesan seperti tadi yang kita dengarkan dari kapela, ruang tamu, dan ruang makan, bahwa kandang Natal yang dibuat bertemakan tentang kelahiran Yesus itu mempunyai pesan-pesan yang sangat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi baik secara global maupun secara nasional dan juga dalam komunitas kita. Dan ini saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dalam arti bahwa apa yang kita buat sungguh-sungguh datang dari satu kesadaran. Apa yang kita buat datang dari rencana kita, dan kita mempertanggungjawabkan. Saya pikir pendidikan yang kita dapat di Kentungan itu mendidik kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Orang bilang berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu salah satunya seperti ini. Apa yang kita buat tidak sekedar kita membuat tanpa satu tujuan, tetapi kita diarahkan untuk selalu membuat sesuatu dengan tujuan yang jelas dan mempunyai arti dan pesan yang mendalam bagi siapapun yang melihat. Dan keuntungan kita dalam komunitas adalah mereka yang membuat ini dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita mendengarkan secara langsung hasil karya tangan mereka. Ini bukan hanya sekedar membuat kandang Natal, tetapi ini juga merupakan karya seni. Karya seni. Beda kalau kita melihat kandang Natal di luar, orang lain buat, kita hanya terkagum-kagum. Tetapi kekaguman kita itu hanyalah sebatas refleksi, tafsiran, dan deskripsi kita yang melihat. Ya itulah, ya, sebuah seni memang seperti itu. Nah, kita mendapat konklusi, kesimpulan dari apa yang kita lihat selama ini dari ketiga kelompok yang membuat karya seni ini, bahwa ternyata deskripsinya seperti ini dan sungguh-sungguh membantu bagaimana kita melihat secara jelas bahwa di balik karya tangan ini
dalam kesederhanaan ada begitu banyak simbol yang mempunyai arti yang mendalam. Mungkin ada yang melihat apa arti ini. Kenapa disimpan di sini? Apa ini? Ya ada semua orang bisa bebas melihat. Artinya apa? Kemudian posisi waktu ini artinya apa? Itu kalau kita masuk secara detail itu karya sebuah seni. Artinya itu semua adalah simbol. Nah kita ditanya, artinya kenapa ini terganggu sedikit? Itu pasti bisa dijelaskan. Orang seniman pasti mempunyai alasan. Seorang seniman itu biasanya acak-acak, tetapi ada arti semua. Yellow pine. Ini juga, ya. Ada ini. Oh itu sengaja angkat kilo. Ya, bukan hanya sekedar menopang kain ini, tetapi seorang seniman itu namanya penjelasan. Tongkat kehidupan. Ini merupakan yang penambahan, ya, atmosfer. Ada sebuah tongkat ini artinya itu penerus sebuah karya seni mempunyai banyak arti, tapi kita sudah arahkan di dalam koridor pencipta atau kreator karya seni. Terima kasih banyak.